Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniko Inarutija dengan NIM 2119128. Di sini, saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan tentang biografi Ar-Razi. Ar-Razi lahir pada bulan Ramadan tahun 544 Hijriah di kota Rai, Irak. Ar-Razi kecil lebih dikenal dengan sebutan Muhammad. Nama lengkapnya yaitu Fakhruddin Abu Abdillah Muhammad ibnu Umar Riyauddin ibnu Husain bin Hasan bin Ali Al-Quraisy Al-Bakri At-Tabaristani. Imam Riyauddin Umar, ayah Ar-Razi, tidak hanya seorang pakar fikih mazhab Syafi'i, tetapi juga pakar usul fikih dan hadis. Ayah Ar-Razi, Al-Imam Riyauddin, adalah khotib Al-Rai dan sahabat Imam Bughawi. Oleh karena itulah, di kemudian hari, Fakhruddin Ar-Razi diberi gelar sebagai Ibnu Khotib Al-Rai karena dinisbatkan kepada nama ayahnya. Ar-Razi belajar Al-Quran, ilmu usul fikih, dan beberapa ilmu lainnya dari ayahnya sendiri sampai ayahnya meninggal dunia. Kemudian, setelah ayahnya meninggal, Ar-Razi belajar kepada beberapa ulama di kota Al-Rai. Ar-Razi belajar ilmu hikmah, ilmu kalam, dan ilmu fikih kepada Majduddin Al-Jaili, seorang yang amat terkenal pada zamannya. Ar-Razi cukup lama belajar kepada Majduddin hingga akhirnya tidak ada seorang pun pada zamannya yang lebih dari Ar-Razi. Bahkan karena kehebatannya, Ibnu Khathir mengatakan bahwa Ar-Razi berhasil mengembalikan ilmu kalam ke dalam metode ahli al-salaf dan menyelamatkan apa-apa yang tersurat kepada yang lebih pantas sesuai dengan kehendak Allah. Pada zamannya, Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah ulama yang menjadi rujukan bertanya bagi para penuntut ilmu dari berbagai belahan bumi. Beliau juga membuka majelis ilmu di setiap tempat yang ia singgahi di negeri Persia, Khurasan, dan negara-negara yang berada di Transoxiana. Dan yang hadir di setiap majelisnya adalah murid-murid seniornya, para pemimpin, dan juga para petinggi negeri. Ar-Razi dikenal sebagai seorang dokter yang melebihi dokter-dokter lainnya pada zamannya. Karena sebelumnya memang Ar-Razi lebih dikenal sebagai orang yang menggeluti ilmu falak, ilmu pasti, sastra, dan kimia. Ar-Razi dikenal menguasai semua teori medis klasik dan ditambahnya dengan unsur-unsur baru yang dicampainya melalui banyak eksperimen. Tetapi Ar-Razi tidak hanya seorang dokter dan ahli kimia saja, namun ia juga berorientasi kepada filsafat dan kemudian banyak juga menulis buku-buku. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aufalanis, NIM 2119131. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan makalah dari teman saya, yaitu pembahasannya karya-karya Ar-Razi. Ar-Razi termasuk seorang filsuf yang rajin belajar dan menulis sehingga tidak mengherankan ia menghasilkan karya tulis. Dalam autobiografinya, ia pernah mengatakan bahwa ia telah menulis tidak kurang dari 200 buah karya tulis dalam berbagai karya tulis ilmu pengetahuan. Tokoh terkemuka penulis ilmu kedokteran ialah Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi dan Abu Ali Husain Ibnu Sina. Ar-Razi membuat klarifikasi zat medika yang ada di dalam alam. Karya ini khusus luar biasa berdasar pada sifat-sifat medika zat itu sendiri dan sama sekali bebas dari alegori dan mistisme yang lazim pada masa itu. Berikut 3 warisan intelektual Ar-Razi untuk peradaban manusia. Yang pertama yaitu Ensiklopedia Kedokteran. Karya yang paling utama adalah Al-Hawi. Pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada 1279 dengan judul Totum Continens. Cetakan kelima diterbitkan di Venesia tahun 1542.
Buku itu merupakan ensiklopedia dalam bidang informasi kedokteran yang terdiri dari 24 jilid dan berabad-abad lamanya mempengaruhi praktek dan pemikiran kedokteran dunia barat Latin. Yang kedua, Risalah Cacar dan Campak. Monograf Ar-Razi berjudul Al-Judari wal Hasbah merupakan risalah kimia klinik kedokteran pertama tentang cacar dan campak. Karena itu, sejak diterbitkan ia menjadi mutiara kepustakaan kedokteran muslim. Diterjemahkan ke dalam Latin di Venesia 1565 dengan judul De Variolis et Morbilis, risalah tentang cacar dan campak, dan kemudian ke dalam beberapa bahasa modern yang kelak membangkitkan antusiasme baru dalam bidang kedokteran pada abad ke-18. Risalah ini juga menempatkan Ar-Razi sebagai pemikir orisinil dan bapak klinik abad pertengahan. Yang ketiga yaitu farmasi. Ar-Razi juga dipandang sebagai salah satu pelopor utama dalam farmakognosi, yaitu cabang farmakologi tentang karakteristik fisikawi dan sumber botanis dari obat-obat dasar. Kitab Sir al-Asror, buku mengenai rahasia. Di buku ini tentang farmakologi, ia membagi obat-obatan dan kategori mineral, vegetal, dan biologis, serta masing-masing diuraikan analisis fungsionalnya. Demikian dari pembahasan makalah saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kurota Ayun, NIM 2119144. Di sini saya akan membahas 4 pemikiran filsafat Ar-Razi. Yang pertama ada filsafat 5 kekal, yang kedua ada jiwa, yang ketiga moral, dan yang keempat kenabian dan agama. Filsafat 5 kekal. Ajaran filsafat Ar-Razi terkenal dengan doktrin 5 yang kekal, yaitu Tuhan, jiwa universal, materi pertama, ruang absolut, dan zaman absolut. Adapun penjabarannya, yang pertama materi, merupakan apa yang ditangkap dengan panca indera tentang benda itu. Yang kedua, ruang, karena materi mengambil tempat. Yang ketiga, zaman, karena materi berubah-ubah keadaannya. Yang keempat, di antara benda ada yang hidup, oleh karenanya perlu adanya roh. Yang kelima, semua itu perlu adanya pencipta yang maha bijaksana lagi maha tahu. Kemudian pemikiran filsafat Ar-Razi tentang jiwa. Menurut Ar-Razi, jiwa meskipun asalnya hidup, tidak sabar dalam keadaan bodoh. Oleh karena terpesona oleh materi, maka ia berusaha dipersatukan dengannya, dan untuk dianugerahi bentuk yang memungkinkannya dapat menikmati kesenangan-kesenangan jasmani. Tetapi, karena ada perlawanan materi terhadap kegiatan jiwa yang sedang dalam pembentukan, maka Tuhan bermurah hati untuk membantunya dan menciptakan dunia ini. Dengan bentuk materialnya, menikmati bagian kesenangan-kesenangan material untuk sementara waktu. Pada konsepsi jiwa tersebut, Ar-Razi tidak saja mengajukan sebuah teori yang berani dan orisinal tentang jiwa, akan tetapi juga memberikan penjelasan mengenai penciptaan dunia dalam waktu oleh Sang Pencipta. Konsepsi Pythagorean orbit tentang kembalinya jiwa secara melingkar dan melepaskannya yang terakhir dari jantera kelahiran dikemukakan dengan tegas, dan fungsi terapi mistik filsafat untuk cukup ditonjolkan. Yang ketiga, pemikiran filsafat Ar-Razi tentang moral. Gagasan Ar-Razi tentang moral beraset konsep transmigrasi jiwanya yang tertuang dalam karya Philosophical Way atau Jalan Filsafat, terutama berkenaan dengan masalah penyembelihan hewan.
terutama yang diakibatkan oleh perlakuan manusia. Menurutnya, penyembelihan hewan buas dapat dibenarkan sebagai pemeliharaan terhadap kelangsungan hidup manusia, tetapi hal itu tidak dapat diterapkan kepada hewan-hewan peliharaan. Yang keempat, tentang kenabian dan agama. Ar-Razi tidak percaya kepada para nabi, sebab mereka dipandangnya hanya membawa kehancuran bagi manusia. Kebenaran wahyu yang didakwahkannya tidak benar adanya. Oleh karenanya, Al-Quran dengan uslubnya tidak merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad. Ia hanya sebagai buku biasa. Dalam hubungan kenabian dan agama, Ar-Razi menegaskan bahwa para nabi tidak berhak mengeklaim bahwa mereka memiliki keistimewaan khusus, baik rasional maupun spiritual, karena semua manusia sama. Padahal keadilan dan kemahakiman Tuhan memastikan untuk menolak memberikan keistimewaan kepada seseorang di atas orang lain. Sedangkan mukjizat dipandangnya sebagai bagian dari mitos, keagamaan atau rayuan, dan keahlian yang dimaksud untuk menipu dan menyesatkan. Ajaran agama saling kontradiktif, karena satu sama lain saling menghancurkan, dan tidak sesuai dengan pernyataan bahwa ada realitas permanen. Hal itu dikarenakan setiap nabi membatalkan risalah pendahulunya, akan tetapi menyerukan bahwa apa yang dibawanya adalah kebenaran. Bahkan tidak ada kebenaran lain, dan manusia menjadi bingung tentang pimpinan dan yang dipimpin, panutan yang dianut. Semua agama merupakan sumber peperangan yang menimpa manusia sejak dahulu, di samping merupakan musuh filsafat dan ilmu pengetahuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sebelumnya sudah memaparkan materinya. Kali ini saya akan membawakan tentang pandangan Ar-Razi tentang teologi dan moral. Teologi ya. Ar-Razi adalah seorang yang bertuhan, tetapi ia tidak mempercayai wahyu dan kenabian. Kita batasi diri kita dengan memberikan ringkasan gagasan pokoknya. Jadi Ar-Razi itu seorang filosof. Beliau itu filosof muslim. Beliau itu seorang yang bertuhan, tetapi beliau tidak mempercayai wahyu dan tidak mempercayai kenabian dan rasul. Apa sih alasan Ar-Razi membantah kenabian dengan alasan-alasan yang mungkin cukup lumayan banyak? Yang pertama, akal sudah memenuhi untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang tak berguna. Dengan akal semata kita dapat mengetahui Tuhan dan mengatur kehidupan kita sebaik-baiknya. Lalu kenapa kita dibutuhkan nabi? Kata Ar-Razi seperti itu. Itu alasan yang pertama. Jadi alasan yang pertama itu, kita itu sudah memiliki akal. Nah, akal itu untuk berpikir. Kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan berguna dan tak berguna. Alasan Ar-Razi ini terlalu berkaitan, terlalu mendewakan ataupun terlalu pada akal itu. Yang kedua yaitu tiada pembenaran bagi mengistimewakan beberapa orang dan membimbing semua orang, sebab semua orang lahir dengan kecerdasan yang sama. Perbedaan bukan karena pembawaan tapi karena pengembangan dan pendidikan. Jadi menurut Ar-Razi itu, semua yang lahir di bumi ini memiliki kecerdasan yang sama, memiliki
wibawa yang sama, memiliki karakter yang sama dan lain sebagainya. Hanya dibedakan nanti ketika kita beranjak dewasa, bagaimana kita mau mengembangkan pikiran kita dengan cara pendidikan, dengan cara belajar dan lain sebagainya. Alasan yang ketiga, Ar-Razi itu para nabi itu saling bertentangan. Bila mereka berbicara atas nama satu Tuhan yang sama, mengapa terdapat pertentangan? Nah, menurut Ar-Razi itu kenapa kok ada pertentangan antara nabi dan nabi? Mungkin menurut Ar-Razi itu antara Islam dan Kristen mungkin ada pertentangan. Tetapi aslinya kalau kita tahu betul-betul orang yang mengetahui agama, maka kita akan tetap percaya bahwa Allah itu benar, Allah itu zat satu-satunya, dan ada utusan-utusan itu nabi dan rasul, dan setiap rasul pasti ada wahyu, seperti Nabi Isa dengan Injilnya dan juga Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya. Setelah menolak kenabian, Ar-Razi mengkritik agama secara umum. Nah, jadi setelah menolak kenabian, Ar-Razi itu menolak seluruhnya agama-agama yang ada di bumi ini ataupun di dunia ini. Mengkritik tentang cara beribadahnya, mengkritik tentang perilakunya dan lain sebagainya. Ia menjelaskan kontradiksi-kontradiksi kaum Yahudi, Nasrani dan Majusi. Ia memberikan alasan berikut untuk mengingkatkan manusia pada agama. Ya, itu alasan-alasan. Jadi alasan-alasan Ar-Razi ini atau pemikiran Ar-Razi ini terlalu rasional dengan otak, terlalu mendewakan otak, yang mana tidak dengan didasari Al-Quran dan hadis, hanya terfokus pada akal dan pikiran. Yang kedua, moral. Filsafat moral Ar-Razi hanya terdapat dalam karyanya Al-Tib, Al-Ruhani dan As-Sirat. Al-Falasafah, karya yang kedua. Ini merupakan pembenaran perihal hidupnya dari sudut pandang filsafat dan lain sebagainya. Sebab ia dicela oleh beberapa orang lantaran ia tidak sebagaimana gurunya. Jadi Ar-Razi ini teman-temannya pada mencela. Karena apa? Karena beliau itu berbeda pandangan, berbeda pemikiran dengan guru-gurunya. Yang kita ketahui ya, gurunya itu seperti Sokrates dan lain sebagainya. Sokrates adalah orang yang filosof yang moderat. Dan hal ini karena signifikasi kebijakan sesungguhnya terdapat pada manfaat yang diinginkan darinya dan mengganti apapun. Jadi pada intinya teologi dan moral itu tentang teologi. Kenapa ada alasan-alasannya seperti yang tadi saya sampaikan. Ar-Razi itu hanya mengedepankan akal dan pikiran, tidak mengedepankan Al-Quran dan hadis. Padahal beliau seorang filosof muslim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan ataupun penjelasan saya ada yang sedikit salah ataupun keliru, mohon dimaklumi karena saya juga sedang dalam proses belajar. Terima kasih. Saya dari kelompok 4 tentang pemikiran filsafat Ar-Razi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Ihdinas siratal mustaqim. Sumassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada.